lagi di Proyek Kentang. Di sini Mimin ingin ngobrol ngalor ngidul mengenai langkah Hyundai yang ternyata tidak merilis produk low MPV terbaru mereka, Hyundai Stargazer, pada ajang Gias 2021. Kenapa Hyundai lebih memilih menahan produk low MPV terbaru mereka? Kenapa kok tidak dirilis sekarang, tepatnya di ajang Gias 2021? Malahan mereka meluncing produk terbaru mereka, yaitu Hyundai Creta, di mana produk ini merupakan calon rival Honda HR-V. Yang mana pada bulan November ini produsen mobil lagi kejar-kejarnya merilis produk low MPV terbaru mereka, khusus Son 3 Berlian dan Duo Astra. Menurut penilaian Mimin, Hyundai sangat cerdik melihat pasar saat ini. Sudah tahu duo Jepang Mitsubishi dan Toyota Daihatsu akan merilis produk low MPV terbaru mereka, Hyundai tidak gegabah untuk merilis low MPV terbaru mereka. Hyundai lebih ke arah wait and see. Wait and see gimana sih, Min? Jadi Hyundai ingin wait atau menunggu produk seperti apa yang sedang diluncurkan oleh kompetitor dan fitur apa yang sedang diusung kompetitor. Wait di sini itu lebih ke arah untuk evaluasi produk Stargazer yang akan diluncurkan oleh Hyundai. Hyundai ingin produk low MPV mereka yang terbaru ini mampu untuk melengkapi semua kekurangan yang dimiliki sang kompetitor. So, Hyundai ingin memberikan package atau paket komplit dari segmen low MPV dalam bentuk Stargazer ini. Mimin ambil contoh kayak Avanza yang tidak terdapat arah semburan AC. Bisa jadi arah semburan AC ini dimasukkan pada Stargazer. Ada juga fitur Adaptive Cruise Control atau ACC yang tidak terdapat pada Veloz maupun Expander. Ini juga bisa dimasukkan ke produk Stargazer. Atau mungkin Expander. Bentar, Expander kurangnya apa ya? Mungkin kekurangan minor. Tapi dengan harga 300 juta kurang 300 ribu, Expander belum memberikan wireless charging pada tipe teratasnya. Berbanding terbalik dengan Avanza termahal, yaitu si Veloz, yang sudah memberikan fitur wireless charging. Sekali lagi, ini minor loh ya. Nggak ada juga nggak apa-apa. Nggak semua orang butuh fitur ini, karena kebanyakan konsumen atau pemilik biasanya beli HP yang ya ala kadarnya lah, belum mendukung fitur wireless charging. Daripada beli HP mahal-mahal, mending buat cicilan mobil. Ya salam. Yang kedua yaitu Android atau Apple CarPlay. Ini fitur minor, tapi kalau sudah jadi standar dari Stargazer kan lumayan tuh. Itu yang wait ya. Kalau untuk yang C ini, Hyundai ingin melihat respon pasar mengenai produk kompetitor. Jadi Hyundai ingin melihat bagaimana kenyamanan mobil kompetitor, terus fitur-fitur yang sangat diminati pasar bisa jadi pertimbangan untuk diimplementasikan di Stargazer ini. Bisa jadi kalau fitur sofa seat yang sangat dibangga-banggakan Toyota ini ternyata respon pasarnya baik, bukan tidak mungkin Hyundai juga akan mengimplementasikan fitur ini pada low MPV terbarunya. Atau bisa juga Hyundai menambahkan head-up display pada Stargazer ini. Karena pada Expander dan Avanza belum terdapat head-up display di semua tipe. Jadi bisa jadi unggulan juga nih. Hyundai Stargazer memiliki head-up display. Kan bisa juga tuh ditaruh di browser itu. Kalau mau yang lebih ekstrim, bisa ditambahkan sunroof atau moonroof. Meskipun secara fungsional kadang guna kadang enggak. Karena teman-teman tahu sendiri, Indonesia panasnya sudah kayak gurun Arab. Jadi pemilik mobil dengan sunroof pasti jarang membuka sunroof di siang hari. Tapi kembali lagi, dengan memberikan sunroof atau moonroof bisa jadi nilai atau value tersendiri untuk Stargazer ini. Embel-embelnya nanti low MPV pertama di Indonesia yang menggunakan sunroof atau moonroof. Tentunya dengan mengesampingkan Cortez ya. Mau yang lebih ekstrim lagi, bisa. Hyundai masukin Stargazer dengan dua varian mesin. Satu mesin bensin, satu lagi mesin diesel. Sudah tahu kan dieselnya Hyundai kan terkenal top tier. Peminat mesin diesel di Indonesia juga banyak loh. Jadi kalau mau lebih unggul daripada kompetitor, bisa juga nih Hyundai kasih mesin diesel untuk low MPV terbarunya. Kalau mau lebih ekstrim lagi ada, yakni Hyundai kasih harga di bawah kompetitor untuk tipe tertinggi Stargazer. Sudah pasti laku tuh. Oh ya, Avanza termahal dibanderol dengan harga 291.500.000, sedangkan Expander termahal dibanderol dengan harga 297.700.000. Kalau Stargazer tipe tertinggi bisa di bawah 280 juta, bisa jadi killer Expander dan Avanza nih. Tapi kalau Hyundai matok harga Stargazer di atas 300 juta ke atas untuk tipe tertingginya, ya sudah, innalillahi. Nggak tahu diri tuh Hyundai. Tergantung Hyundai niat jualan apa enggak. Sudah rilis produk bagus, ternyata marketing ala kadarnya.
bangun dealer semampunya. Ya nggak bisa bersaing lah bos, ini kan Indonesia, yang mana konsumen Indonesia pengennya kalau servis nggak pengen ruwet. Kalau ada kendala mengenai Stargazer pengennya ke dealer terdekat, bukan ke dealer yang tersedia. Masa rusaknya di kota Kediri suruh servis ke Surabaya? Kan kebangetan itu. Ini perumpamaan lo ya, jangan digas dulu. Setidaknya menumbuhkan motivasi Hyundai untuk segera meluncing dealer 3S mereka ke seluruh daerah-daerah Indonesia. Kita tunggu saja upaya Hyundai 1-3 tahun ke depan. Berapa dealer yang tersebar di Indonesia? Kalau sudah ratusan sih udah bagus ya. Kelihatan kalau Hyundai niat jualan di Indonesia. Oh ya, ada lagi. Mimin ambil kasus dari produk asal negeri tirai bambu. Bangun dealer banyak, rilis mobil dengan fitur bejibun, after sales bagus. Kalau rusak langsung ganti baru. Udah sip lah itu. Tapi satu, Mbok ya kalau rilis mobil di Indonesia itu Mbok ya mobil yang risetnya itu dari Indonesia. Bukan mobil yang dibangun di luar lalu dimasukkan di Indonesia. Mimin kasih bocoran nih buat calon atau mungkin produsen-produsen yang ada di Indonesia. Kebanyakan konsumen Indonesia itu pengennya mobil dibejek terus. Gak usah banyak-banyak mampir ke bengkel. Gak percaya? Itu lihat si Avanza. Mobil Toyota yang dulu rilis pertama kali dibikin ala kadarnya. Mobil dikasih mesin 1000 cc, dikasih kaki-kaki gerobak dan gak dikasih fitur yang macem-macem. Airbag aja dulu syukur-syukuran. Udah laku itu. Yang penting apa? Jangan sampai rilis mobil yang keluar dari dealer dipakai 1 tahun langsung jajan banyak di bengkel. Entah rusak kaki-kakinya, mesinnya, akinya, pokoknya mesin dan kaki-kaki harus badak. Jangan kayak produsen sebelah. Mobil yang rilis di Cina terus di launching di sini. Ada efeknya? Banyak. Rak setir jebol belum sampai 50.000 km. Kaki-kaki hancur belum nyentuh 20.000 km. Ada lagi? Ada. Switch power window jebol, parahnya nggak bisa ditutup. Bisa dibayangin nggak tuh kalau hujan? Apa nggak banjir itu interior mobil? Dan lebih parahnya, ada juga masalah aki yang nggak sampai setahun udah tekor. Sampai ada solusi dari grup yang nggak masuk akal, yakni bawa aki cadangan suruh taruh bagasi. Kan agak somplak gitu. Nggak sekalian aja bawa rak setir cadangan sama kaki-kaki atau shock breaker cadangan ditaruh di bagasi. Kan kocak gitu. Semoga masukan Mimin ini dilihat oleh orang dalam Hyundai ya. Setidaknya internal lah. Jadi poinnya jangan asal masukin mobil dari luar ke Indonesia. Kalau mau masukin sih nggak apa-apa. Tapi ada penyesuaian dengan medan atau kontur jalan Indonesia dan kebiasaan nyetir konsumen Indonesia. Kan tahu sendiri kebiasaan nyetir orang Indonesia. Kakinya nggak pernah sekolah. Dan apalagi kalau ada belubangan atau jalan berlubang diterabas saja. Ya intinya kayak seperti itulah. Jadi hal apa yang perlu ditambahkan Hyundai untuk low MPV terbarunya? Menurut Mimin inilah hal yang perlu ditambahkan atau diterapkan di Hyundai Stargazer mendatang. Yang pertama yaitu pengatur arah hembusan AC. Ini hal kecil tapi banyak orang yang menyayangkan bahwa Avanza tidak terdapat pengatur arah hembusan AC. Nggak bayangin toh kalau AC itu hembusnya ke muka terus, kakinya kepanasan. Ya itu bercandaannya sih seperti itu. Terus yang kedua, menambahkan head-up display. Kan di kompetitor nggak ada tuh, baik Avanza maupun Xpander. Jadi Hyundai pinter-pinteran lah nyari celah untuk menarik calon konsumen mereka dengan menambahkan head-up display. Head-up display itu yang muncul di atas itu loh, instrumen cluster itu loh. Terus yang ketiga, sunroof atau moonroof. Nah ini kan bisa juga ini. Di kelas low MPV Indonesia tidak terdapat sunroof atau moonroof. R3 nggak ada, Xpander nggak ada, Avanza Xenia yang terbaru juga nggak ada, apalagi Livina. Jadi Hyundai bisa memasukkan sunroof atau moonroof, tergantung opsional ya, di trim teratasnya untuk Stargazer ini. Selanjutnya Hyundai bisa memberikan varian mesin yang baru. Jadi Hyundai memberikan 2 opsional mesin. Yang pertama mesin bensin dan yang kedua mesin diesel. Kan mesin diesel Hyundai terkenal baik. Terus ada juga fitur-fitur yang minor tapi ini mungkin menjadi nilai tambah untuk Stargazer apabila mereka menerapkan fitur ini, seperti wireless charging, Android atau Apple CarPlay, dan tentunya yang terakhir yaitu adaptive cruise control yang tidak terdapat di Xpander maupun si Avanza. Terus yang lain gimana Min? Kayak ABS, ABD, Vehicle Stability Control, terus Hill Start Assist dan kawan-kawan, itu tidak Mimin sebutkan karena fitur-fitur seperti itu kayaknya sudah jadi standar baru pada low MPV.
Mimin hanya membahas kekurangan pada Avanza dan Xpander terbaru yang bisa menjadi paket lengkap apabila semua fitur yang Mimin sebutkan tadi tersedia atau diterapkan di Stargazer terbaru ini. Itulah ulasan Mimin mengenai langkah Hyundai tidak merilis mobil dalam ajang Gias 2021 ini. Meskipun pembahasannya agak menyindir produk sebelah, setidaknya ini dibuat pembelajaran untuk Hyundai agar kelak tidak terjadi pada produk-produk Hyundai yang akan dirilis di Indonesia. Bagaimana? Kira-kira fitur apa yang perlu ditambahkan atau dimasukkan ke Hyundai Stargazer untuk melawan sang rival Xpander dan Avanza? Silahkan komen di bawah lo ya. Sekian dari Mimin, salam setir kanan.